Tiap malam mari mengaji, baca Al-Quran sampai paham. Jika saudara muslim sejati, tidaklah enggan menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Hadirin yang dirahmati Allah, pertama dan yang utama, marilah kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan nikmat, rahmat yang selalu melekat, anugerah dan hidayah yang tetap istiqamah, serta sejuknya iman yang menetes di hati sanubari yang tetap abadi. Subhanallah. Pada kesempatan kali ini, marilah kita mencermati dan memahami tentang larangan untuk pacaran. Di dalam Quran surat Al-Isra ayat 32, Allah telah berfirman yang artinya, "And do not approach unlawful sexual intercourse. Indeed, it is evil and immorality and is evil as way." Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa Allah telah melarang kita, yakni seorang muslim dan muslimah, untuk mendekati zina, karena zina merupakan suatu perbuatan yang keji. Untuk mendekat saja kita dilarang oleh Allah. Bagaimana jika kita sampai terseret ke dalamnya? Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menyukai lawan jenis merupakan fitrah yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia. Akan tetapi di dalam Islam kita dilarang untuk menyukai seseorang secara berlebihan, dikarenakan hal tersebut dapat menjerumuskan kita ke dalam perbuatan zina. Pacaran merupakan salah satu perbuatan zina, dan kita tahu bahwa perbuatan zina merupakan salah satu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Maka dari itu kita harus menjaga diri dari perbuatan tersebut. Lalu, perilaku-perilaku apa saja yang termasuk perbuatan zina? Bersentuhan, komunikasi dengan lawan jenis, berhalwat atau berduaan di tempat yang sepi, dan masih banyak lainnya. Hal tersebut termasuk perbuatan zina jika dilakukan dengan yang bukan mahram. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang artinya, tidak boleh seorang laki-laki dan seorang wanita berduaan kecuali disertai mahramnya, dan seorang wanita tidak boleh bepergian kecuali disertai mahramnya. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia berhalwat dengan seorang wanita tanpa ada mahram dari wanita tersebut, karena setan akan menjadi yang ketiga di antara mereka berdua." Hadis riwayat Muslim.
Jika berduaan saja sudah termasuk zina, apalagi mereka yang berani bersentuhan dengan yang bukan mahram. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang artinya, seandainya kepala seseorang ditusuk dengan jarum besi, itu lebih baik daripada menyentuh seorang wanita yang tidak halal baginya. Hadis riwayat Hasan Tirmizi dalam Mu'jam Kabir. Ladies and gentlemen, bahkan saat ini kita tahu bukanlah hal baru bagi kita ketika melihat pasangan remaja putra-putri bersama berduaan di pinggir jalan, kafe, restoran, jembatan, atau di mana saja. Mereka nampak asyik mengumbar sesuatu yang katanya mesra itu, menunjukkan betapa bahagianya mereka saling memiliki satu sama lain di balik sebuah hubungan yang katanya bernama pacaran. Kita tahu bahwa sebenarnya pacaran merupakan budaya asing yang masuk ke Indonesia akibat adanya globalisasi. Menurut pandangan Islam sendiri, berpacaran hukumnya adalah haram dan dilarang berpacaran bagi mereka yang bukan mahram karena dapat menimbulkan berbagai fitnah dan juga dosa. Nyatanya, saat ini berpacaran tidak hanya dilakukan oleh remaja saja. Banyak anak kecil yang sudah mengenal pacaran. Hal yang seperti ini mengakibatkan rusaknya generasi penerus bangsa ke depannya. Lantas, bahaya apa saja yang ditimbulkan dari berpacaran? 1. Mendekati zina. 2. Melemahkan iman. 3. Hilangnya konsentrasi belajar. 4. Menjadikan hidup boros. 5. Dapat menimbulkan berbagai kerugian seperti waktu, uang, tenaga, dan yang lainnya. Oleh karena itu, wajib bagi kita sebagai seorang muslim untuk mengingatkan saudara kita untuk menjauhi larangan Allah. Keep your sex to another gender because it's the rule of Islam. Jaga pandanganmu terhadap lawan jenis karena itu aturan dalam Islam. Don't touch the boy who is not your mahram because it's the rule of Islam. Jangan menyentuh seorang laki-laki yang bukan mahrammu karena itu aturan dalam Islam. And don't do the things that lead us to the unlawful sex because it's the rule of Islam. Dan janganlah melakukan perbuatan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam seks bebas karena itu aturan dalam Islam. Thank you very much for your attention. Maybe I speak in front of you without any politeness. So many mistakes I made, I really ask for apology. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Diawali dengan basmalah, diakhiri dengan hamdalah. Semoga ilmunya berkah menjadi lentera di alam barzah. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.